88,2 FM Hot Radio, today's best music. Halo Hotners, masih dengan Zulfa di sini dan masih dengan narasumber kita yang luar biasa banget hari ini, Bapak Farid nih. Masih dengan pembahasan yang tadi nih Pak tentang TPI dan non TPI itu Pak. Yuk kita ulas lagi. Tadi tentang kalau misalkan TPI ini adalah apa singkatannya tadi Pak? Tempat pemeriksaan imigrasi, bukan televisi pendidikan Indonesia atau tempat pelantikan ya. Sama singkatannya doang ya Pak ya? Iya, jadi tempat pemeriksaan imigrasi adalah tadi non TPI atau TPI ya. Berarti kantor imigrasi itu membawahi tempat imigrasi, entah itu pelabuhan atau bandara atau pos lintas batas yang memang sebagai tempat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk tempat pertama kali pemeriksaan keimigrasian. Baik tadi disampaikan apa dari luar negeri, langsung pertama kali tiba di Indonesia, ataukah rencana berangkat ke luar negeri. Itu harus dicek oleh petugas imigrasi. Nah kalau misalkan non TPI sendiri ini bagaimana Pak? Untuk pemeriksaan kan tidak ada pemeriksaan, jadi hanya seputar ya, layanan kami tadi kalau non TPI itu maaf yang dipotong ya. Kalau non TPI kita tidak ada layanan untuk tadi di tempat pemeriksaan imigrasian. Kita lebih kepada memberikan layanan dokumen ataupun melakukan pengawasan. Ya, gitu. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong tentang barangkali nih Pak ya, ada warga negara asing yang sedang berada di Indonesia, barangkali mereka bekerja atau mungkin pariwisata dan lain-lain, kan ada izin tinggalnya ya tadi ya, sempat Bapak sebutkan juga. Nah, barangkali persyaratan dari ingin memperpanjang izin tinggal atau apa, adakah persyaratannya? Oh, tentu saja ada, harus gitu ya. Dan juga ada biaya yang memang ditentukan oleh pemerintah, namanya masuk di PNBP, Penerimaan Negara dan Pajak, dan persyaratan setiap izin tinggal tentu berbeda. Yang bekerja maupun yang mungkin tadi saya bilang wisatawan, dia kurang waktunya dan ingin masih leisure atau kunjungan keluarga, atau dia mau menikah gitu kan, bisa jadi ya itu izin kunjungan, izin tinggal kunjungan itu dengan sponsor tentu saja keluarga. Kalau dia bisnis tentu sponsornya dari pihak perusahaan yang mengundangnya datang ke Indonesia gitu ya. Kalau dia tenaga kerja tentu saja perusahaan yang mempekerjakannya ya, tentu dengan persyaratan seperti ya izin kerja dari instansi yang berwenang. Dalam hal ini mungkin Kementerian Tenaga Kerja. Kalau di bawah level provinsi atau kabupaten itu Dinas Tenaga Kerja. Makanya itu fungsinya mereka harus melengkapi persyaratan untuk memperpanjang izin tinggalnya. Baik. Itu Teh Zulfa. Iya, kalau tadi paspor kan ada aplikasinya ya Pak ya, M-Paspor. Kalau untuk mengurus izin tinggal sendiri ada nggak sih Pak aplikasinya? Oh, kalau itu ada di Molina namanya. Molina, ya. Apa tuh? Nah, kalau Molina itu ada di itu memang aplikasi yang memang dibuat dari kantor pusat untuk bagi warga negara asing dan atau sponsornya untuk mengajukan apply permohonan izin tinggal, izin tinggal. Nah ini menarik Teh Zulfa adalah tentang pengawasannya, karena kantor imigrasi juga dalam hal pengawasan itu baik terhadap WNI maupun WNA kita terlibat dalam satgas, terutama untuk yang PMI pekerja migran Indonesia. Ini kerjasama dengan Disnaker dan BP3MI gitu. Kalau warga negara asing kita dalam bentuk format tim pengawasan orang asing. Itu melibatkan dari Kodim, Polres dan Disnaker. Gitu. Baik. Ngomong-ngomong tentang pengawasan nih Pak, berarti sering dong ada kasus-kasus yang menarik gak nih Pak? Bisa diceritain nggak kasus-kasus yang memang ditangani oleh kantor imigrasi sendiri? Kalau biasanya sih kita laporan dari masyarakat ya. Biasanya mereka banyakkan overstay. Overstay itu melebihi tinggal daripada yang ditentukan. Itu biasanya kita harus deportasi apabila melebihi waktu 60 hari. Begitu, baik. Nah, kemudian Pak, kalau misalkan untuk seputar imigrasi sendiri nih Pak, untuk ke masyarakatnya, ada nggak sih Pak kayak edukasi gitu atau pengarahan-pengarahan untuk masyarakat sendiri tentang imigrasi itu sendiri? Kita biasanya disampaikan melalui medsos kita ya, baik IG maupun apa yang ada di kami di Instagram. Kemudian kita juga menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui
perusahaan-perusahaan yang ada di hotel-hotel, bisa kita sosialisasi Gitu. kebijakan baru. Boleh dong Instagramnya apa tuh Pak? Biar teman-teman boleh follow nih Instagram kantor imigrasi. Imigrasi Serang kayaknya dia. Ya boleh dicari aja ya Hotners ya. Instagramnya @imigrasi Serang. Nah buat Hotners yang mau tanya-tanya nih boleh ya ramaikan live Instagramnya ya. Nah mungkin pembahasannya kita break dulu lagi nih Pak nih. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Jangan kemana-mana ya Hotners. Tetap di 88,2 FM Hot Radio. Today's Best Music. Halo Hotners, terima kasih ya sudah setia bersama saya Zulfa dan Pak Farid nih. Boleh dong Pak, kita ulas lagi tadi nih cerita kita tadi tentang kasus-kasus yang pernah ditangani oleh kantor imigrasi sendiri. Ya, yang paling banyak itu adalah kasus overstay ya. Tadi saya bilang tinggal di Indonesia lebih dari waktu yang diberikan. Karena saking asiknya gitu kan, saking lupa dengan kewajiban warga negara asing memperpanjang izin tinggalnya. Jadi saya sampaikan kalau overstay lebih dari 60 hari, tentu tindakan bisa undang-undang adalah dideportasi dan diberikan penangkalan. Jadi tidak boleh masuk Indonesia untuk durasi tertentu, misalnya 6 bulan. Tidak bisa masuk. Jadi gitu Mbak Zulfa ya. Di lain mungkin mayoritas itulah yang saya tahu teman-teman. Yang sering begitu berarti ya Pak ya. Baik. Nah Pak, ada pertanyaan nih dari salah satu pendengar Hot Radio Serang. Namanya Revaldin di Ciwaru. Katanya mau tanya Pak, mau jawab nggak Pak? Oh tentu saja, kenapa tidak? Katanya kalau kita mau pindah ke warga negaraan, itu wajib memiliki visa dan wajib lapor ke kantor imigrasi nggak? Pindah ke warga negara, Mas Revaldi warga negara apa nih? Jadi penasaran saya jadi. Kalau dia Indonesia berarti warga negara asing mau keluar gitu loh. Itu kembali kepada tergantung pemerintah negara setempat ya. Tentu saja sama seperti hal ini berlaku resiprokal. Jadi orang asing non Indonesia, WNA di luar negara warga negara Indonesia datang harus memenuhi persyaratan apabila ingin menjadi warga negara Indonesia. Dan ini hal juga berlaku untuk negara lain gitu ya. Nanti persyaratannya tentu kembali pada kedaulatan negara tersebut, apa yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Nah kalau di kita kan naturalisasi ya, seperti pemain bola ya, mungkin banyak yang naturalisasi. Nah itu juga persyaratannya harus dipenuhi. Biasanya dengan izin tinggal berada di Indonesia periode tertentu, dan terus nanti imigrasi akan mengeluarkan surat keterangan imigrasi, nanti akan dicek dan dites untuk kemampuan minimal bahwa dia sudah mampu sebagai warga Indonesia, seperti mungkin dites Pancasila dan sebagainya gitu ya, karena itu kan sebagai bahwa membuktikan bahwa dia warga negara Indonesia. Nanti akan maksudnya apabila dia warga negara asing yang ingin pindah harus dicek dulu lagu kebangsaan atau enggak akan dites kita artinya seberapa Indonesianya kamu gitu. Untuk warga negara Indonesianya asing. Asing yang mau pindah ke Indonesia gitu. Iya, artinya jangan dia sampai jadi warga Indonesia tapi bodo amat lah jelek-jelekin warga negara kita sendiri gitu loh. Gimana sih jiwa kebangsaannya ketika lagu Indonesia diperkumandang, apakah dia sampai terharu dan bangga gitu loh. Itu kan harapan kita ya. Kalau memang dia ingin merubah jadi warga Indonesia tentu dia ada kebanggaan. Iya betul ya. Itu itu sama. Jadi sudah disumpah dan dia layak jadi warga Indonesia dan berhak nanti kalau ke luar negeri dia apply paspor RI, obligasi untuk luar negeri. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa. Itu Mbak Zulfa. Baik, itu Revaldin, semoga jelas ya. Barangkali kalau belum jelas bisa komen di live Instagram atau bisa chat langsung ke Instagramnya Imigrasi Serang. Imigrasi atau tadi chat di admin ya di WA di 0812 8707 2299. Nah tuh boleh dicat ya, barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan boleh langsung chat admin ya Pak ya. Ya di hari dan jam kerja tentunya ya. Oke. Nanti kalau minggu kita nggak tahu adminnya lagi sama keluarga kan. Siapa tahu adminnya lagi liburan ya Pak ya. Oke baik. Nah untuk masyarakat nih Bapak, barangkali ada yang ingin memberikan masukan atau mungkin hal-hal yang ingin mereka sampaikan nih, ada nggak sih yang mewadahi misalkan aplikasi atau dari imigrasi sendiri? Untuk saat ini ya kita ada di WhatsApp, di DM atau di website kami gitu kan, atau juga bisa
datang langsung kami terbuka, dan kami memang sangat membutuhkan masukan yang sangat membangun dari masyarakat untuk perbaikan peningkatan kualitas layanan yang kami berikan kepada masyarakat. Gitu. Jadi barangkali ada masyarakat yang ingin memberikan masukan, itu bisa melalui Instagram, bisa melalui DM, bisa juga melalui chat admin yang tadi yang sudah disebutkan nomornya, atau bisa juga langsung datang ke kantornya imigrasi. Tepatnya di mana tadi Pak sudah disebutkan? Jalan Warung Jaut nomor 82. Nah ini dia Hotners sekalian, mohon doanya juga, mudah-mudahan karena tempat itu kan sempit ya, parkiran terus sering macet ya. Mudah-mudahan kalau memang Allah mengizinkan dan kita tidak ada kendala dan juga anggaran negara tidak terkendala, mungkin kami juga akan pindah di daerah Ciruas. Tapi itu mungkin masih lama, masih dalam proses untuk pembangunan. Karena dalam rangka itu peningkatan kualitas layanan dan kepada masyarakat yang pemohon supaya lebih nyaman ketika berada di kantor imigrasi. Luar biasa, keren banget ya. Jadi perhatian juga nih kepada masyarakatnya nih ya untuk pelayanan yang lebih baik. Upaya memberikan service excellence, pelayanan prima gitu. Oke, keren banget Bapak. Boleh dong Pak kasih closing statementnya nih tentang imigrasi sendiri kepada masyarakat. Ya, pada masyarakat Banten ya, mobil khusus kalau kantor imigrasi Serang itu wilayah kerjanya itu ada 4 wilayah kabupaten kota. Itu Kota Serang, Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak. Nah, ini untuk dalam hal mungkin warga negara asing ya, karena kalau untuk WNI paspor tuh tadi saya bilang dari luar kota pun hunting kuota untuk dapat karena penuhnya di kantor Bandung, supaya terus untuk memperbaiki layanan imigrasian kepada masyarakat, dan kami mohon juga masyarakat memohon untuk melengkapi persyaratan dengan baik dan tidak ada upaya untuk melakukan pemalsuan dalam mendapatkan paspor Indonesia, dan juga untuk sponsor-sponsor untuk memberikan persyaratan yang lengkap apabila ingin menjadi warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia, khusus di wilayah kerja kantor imigrasi Serang. Itu saya rasa demikian. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Ini satu lagi. Oh iya boleh. Tadi kan dibuka dengan pantun ya? Iya. Ini ditutup mau puisi dong Pak, enggak pantun lagi. Puisi nanti syair harus dengan Iya boleh nih. Perlu apa nih? Cantik apa cakep nih? Dibantu cakepnya kali ya. Boleh. Jelang siang pergi ke tak-takan. Cakep. Mencari rabek untuk lauk pangan. Cakep. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat diterima Hotners sekalian. Luar biasa, keren sekali. Terima kasih Bapak pantunnya, baik pembuka dan penutupnya luar biasa. Jadi menambah semangat nih ya buat kita semua. Jelang sholat Jumat ya untuk yang laki-laki ya, biar tambah ganteng. Iya baik Bapak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya telah berkunjung ke studio Hot Radio Serang, dan makasih banyak buat Hotners yang udah nonton di Instagram Hot Radio Serang, buat yang nonton juga di Hot TV Hot Radio Serang ya. Nah buat di radio juga terima kasih udah ngedengerin ya. Zulfa pamit undur diri. Terima kasih Bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.